Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1120 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik 26 tahun lalu di Pang Hazard. Saat itu di Pang Hazard masih terdapat banyak hutan dan pohon palem yang mengelilingi pusat penelitian. Di pintu masuk tempat tersebut terdapat ada dua orang pria. Mereka adalah Vegapunk dan Profesor Clover. Di sana Clover meminta bantuan kepada Vegapunk dalam penelitiannya terkait dengan abad kekosongan. Menurut Clover, dia membutuhkan pengetahuan dari orang yang memahami bidang sains seperti Vegapunk. Namun saat itu Vegapunk menolak permintaan dari Clover karena dia telah menjadi ilmuwan untuk pemerintah dunia. Vegapunk paham betul bahwa segala bentuk penelitian terhadap abad kekosongan adalah tindak kriminal di mata pemerintah. Dia juga mengingatkan Clover bahwa sang arkeolog itu sudah berkali-kali tertangkap karena penelitiannya. Hal itu terjadi sebab Clover diperhatikan oleh pemerintah dunia. Bahkan Vegapunk yakin alasan mengapa Clover bisa bebas seperti sekarang itu karena pemerintah dunia ingin Clover kembali ke ruangan kerjanya agar mereka dapat menangkap semua teman-teman arkeolog Clover. Jadi, dalam kilas balik ini, Vegapunk masih belum berminat mempelajari kebenaran sejarah. Setelah mendapatkan penolakan dari Vegapunk, Clover melakukan pengakuan yang mengejutkan tentang dirinya. Dia berkata bahwa dia sebenarnya adalah seorang penyandang inisial D. Clover memiliki nama lengkap Clayome D. Clover. Dengan begitu, sekarang kita tahu bahwa semakin bertambah nama keluarga yang telah dikonfirmasi memiliki inisial D. Clover pun mengatakan bahwa dulu ada seorang penyandang inisial D yang mati karena dibunuh tepat di hadapan matanya sendiri. Pria itu tak lain merupakan saudara laki-lakinya. Saat peristiwa mengenaskan itu terjadi, Clover berbohong soal identitasnya sendiri agar dia bisa bertahan hidup. Membicarakan hal tersebut pun membuat dia menangis karena teringat kembali kejadian memilukan itu. Clover pun bertanya kepada Vegapunk apakah memang di dunia ini ada orang yang pantas mati karena dilahirkan atau karena hanya menyebutkan namanya. Namun, walau telah mendengar cerita dan pengakuan dari Clover, Vegapunk tetap tidak mau membantunya. Sang ilmuwan itu juga mengatakan bahwa dia akan melupakan semua yang dia dengar dari Clover. Vegapunk tidak akan menceritakan hal itu kepada siapapun dan menganggap bahwa pembicaraan mereka tidak pernah terjadi. Ketika Vegapunk masuk ke dalam Pang Hazard, Clover dengan tegas berkata bahwa dia tetap akan menyelesaikan penelitiannya. Beralih ke 22 tahun yang lalu, Vegapunk dan Caesar Clown menerima kabar bahwa Ohara dihancurkan oleh Angkatan Laut melalui metode Buster Call. Kejadian itu pun akan dikenang oleh banyak orang sebagai insiden Ohara. Caesar berkata bahwa dia ingin melihat sendiri kejadian itu, sedangkan Vegapunk tampak sangat sedih mendengar hal tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Vegapunk pergi ke Ohara dan terlihat adegan sebelum kilas balik chapter 1066. Di depan danau Ohara, dia menangis sambil memegang poster buronan Robin saat masih kecil. Vegapunk bicara sendiri bahwa para arkeolog di sana mati karena melindungi tumpukan buku. Dia pun bertanya, siapa di dunia ini yang cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawa demi melanjutkan penelitiannya? Kilas balik pun berakhir dan fokus cerita kembali ke masa sekarang ini. Rekaman dari Vegapunk masih terus berlanjut dan tersiar ke seluruh dunia. Di restoran Baratie, Zeff dan Patty mendengar siaran tersebut. Setelah itu, keadaan di Tequila Wolf diperlihatkan, di mana para penjaga mencambuk para tahanan. Lalu, di Pulau Egghead, Robin tersentuh ketika mendengar siaran dari sang ilmuwan jenius itu. Robin tampak menangis dan menutupi matanya dengan tangan. Dalam siaran itu, Vegapunk berkata bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, sedangkan suara para pecundang akan terkubur jauh di bawah lautan. Namun, setelah sekian banyak pengorbanan yang terjadi, Vegapunk mengaku telah menentukan beberapa kebenaran yang terpendam dan bisa menyampaikan hal itu kepada seluruh dunia. Dia juga berharap agar pesannya tentang kebenaran dapat disiarkan ke seluruh dunia dengan lancar.
Beralih ke Labo PES, di sana Zoro dan Jinbei telah berhasil naik ke kapal Tosan Sunny karena Nusjuro terlempar cukup jauh. Tapi tak lama setelah itu, sang Gorosei Nusjuro berhasil kembali lagi. Para kru bajak laut topi jerami bersiap untuk meluncur dengan kapal mereka, tapi Lilith mencegah hal itu. Sebab menurut Lilith, Nusjuro bisa menyerang mereka dari udara, sehingga kecepatan kapal akan menurun dan mereka tidak akan mencapai lautan. Jika sang Gorosei itu masih menghalangi, maka mereka tidak akan bisa lepas landas. Perkataan dari Lilith tentu benar, sebab mereka harus memperhitungkan segala kemungkinan dalam situasi seperti sekarang ini. Tiba-tiba Atlas datang ke sana dan dengan cepat dia meninju wajah Lilith, membuat Lilith seketika langsung pingsan. Kemudian Atlas pun mematikan perangkat yang ada di kepala Lilith. Hal itu dia lakukan agar York tidak bisa mendeteksi Lilith. York pun menyadari hal tersebut sehingga dia berkata bahwa sinyal Lilith telah menghilang dan sekarang hanya tinggal tersisa Atlas. Lalu diperlihatkan Atlas berbicara dengan Nami dan para kru lain, yang mana dia meminta mereka untuk menjaga Lilith. Dia pun berkata bahwa dia akan mengatasi semua rintangan yang ada. Saat Nusjuro berlari ke arah kapal Tosan Sunny, Atlas menangkap sang Gorosei itu. Nusjuro pun memotong salah satu lengan Atlas, tapi dia masih bisa meraih Nusjuro. Kemudian dengan sepatu dom dan jetpack yang dia miliki, Atlas membawa Nusjuro keluar dari jalur, menjauh dari semua kru bajak laut topi jerami. Nami dan yang lain pun segera lepas landas dengan cara meluncur menggunakan Cop the Boss. Beralih ke pantai timur, robot kuno berbicara dengan Luffy. Dia berkata bahwa dia sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Joy Boy. Luffy bingung dengan siapa sang robot berbicara, sebab sampai sejauh ini Luffy belum tahu bahwa dirinya adalah Joy Boy yang baru. Melihat Luffy yang tampak kebingungan, membuat sang robot berkata bahwa dia sedang berbicara dengannya. Robot kuno juga bilang kepada Luffy untuk melanjutkan pertarungan dan dia akan membantu karena musuh Luffy adalah musuhnya juga. Robot itu pun mengaku senang sebab dia bertarung untuk Joy Boy lagi. Mendengar robot kuno bisa bicara membuat Luffy sangat gembira. Sementara itu, Dory memerintahkan para kru untuk bersiap melakukan pelayaran. Lalu, Brogy bertanya kepada Luffy, apakah robot itu juga salah satu yang akan dibawa pergi bersama dengan mereka? Luffy pun menjawab bahwa robot tersebut bilang dia akan melindungi Joy Boy. Seperti biasa, Luffy sering salah menyebut nama orang, bahkan Joy Boy pun dia sebut sebagai Joy Boy. Brogy pun kaget ketika tahu bahwa robot kuno bisa berbicara, karena Brogy dan yang lain tidak bisa mendengar suara apapun. Ternyata, suara dari robot kuno tidak bisa didengar oleh orang biasa, melainkan hanya oleh orang-orang tertentu. Kemudian Jupiter mulai melancarkan serangan kepada robot kuno. Sang robot itu pun mengangkat lengan kirinya dan bersiap melepaskan serangan, tapi karena tubuhnya sudah tua, serangannya pun tidak keluar. Ketika ada kesempatan, Jupiter menggigit sebagian tubuh robot tersebut. Robot kuno pun menahan Jupiter dengan salah satu lengannya, tapi tiba-tiba Saturn muncul dan melompati Jupiter menuju ke kapal bajak laut Giant Warrior. Sang Gorosei itu melihat Bonnie dan Kuma yang ada di sana. Beralih ke kapal Tosan Sunny, kapal tersebut sedang meluncur di udara dan Sanji dapat melihat mereka dari kapal raksasa. Sementara itu, Nusjuro yang ditahan Atlas mencoba menebas tubuh Atlas. Namun, kemudian Atlas meledakkan dirinya sendiri sehingga sebagian wajah Nusjuro kini menjadi hancur. Hal itu memang tidak bisa membunuh Nusjuro, tapi setidaknya dapat mengatur waktu bagi bajak laut topi jerami untuk pergi. Atlas pun tewas dalam pengorbanan tersebut. Lalu, siaran Vegapunk berlanjut. Dia bilang dia ingin memiliki lebih banyak waktu melakukan penelitian, tapi dia tidak bisa karena berbagai hal. Namun di dunia ini ada orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Mereka adalah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Goldie Roger yang pada 25 tahun yang lalu telah berhasil mengelilingi seluruh dunia. Ketika siaran Vegapunk terus berjalan, diperlihatkan kapal Tosan Sunny telah semakin dekat dengan kapal raksasa. Di sana tampak Usopp dan Chopper sedang menangis karena pengorbanan Atlas. Lalu York memberitahu para Gorosei bahwa sinyal Atlas telah menghilang, sehingga kini hanya York saja satu-satunya Vegapunk yang tersisa. Tapi para Gorosei tahu masih ada masalah terkait dengan Vegapunk, yaitu siaran yang belum juga berhenti. Mereka harus menyerang robot kuno dengan tujuan menghentikan siaran tersebut. Jupiter dan Warkuri melancarkan serangan secara bersamaan untuk menghentikan asap dari lengan robot kuno yang sedang patah. Sang robot pun mengaku dia sudah keropos sehingga tidak bisa bertarung secara
secara maksimal. Kemudian robot itu berkata, inilah waktu yang tepat yang pernah dibicarakan oleh Joy Boy. Dia pun bersiap untuk menggunakan sesuatu yang misterius. Pada bagian akhir chapter, dalam siarannya Vegapunk berkata bahwa mereka pasti sudah mendengar suara dari masa lalu yang tidak berubah. Dengan kata lain, dia yakin bahwa semua orang telah menyadarinya bahwa inilah yang akan terjadi pada masa depan dunia. Pada panel terakhir, Impel Down diperlihatkan. Beberapa tahanan terkejut ketika mendengar bahwa nama asli Roger adalah Goldie Roger. Sebab selama ini, yang publik tahu namanya adalah Gold Roger. Walau kita sebagai pembaca sudah tahu ini dari lama, tapi bagi para warga dunia One Piece, ini adalah hal yang baru. Karena hal tersebut selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Kini, kebenaran tentang D pun sebentar lagi akan segera terungkap. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1120. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.